Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Ramadayanti dengan NIM 66612301881. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang analisis IFAS, EFAS, dan matriks SWOT Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Materi ini merupakan bagian dari tugas UAS mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ayuni Budiati, SIP MPPM. Untuk itu, mari kita mulai. Pertama, kita akan membahas mengenai IFAS dan EFAS. IFAS atau Internal Factor Analysis Summary adalah alat untuk menganalisis faktor-faktor internal dalam sebuah organisasi. Fokusnya adalah pada kekuatan, strength, dan kelemahan weakness dari suatu organisasi. Analisis ini membantu kita memahami apa saja keunggulan yang dimiliki organisasi serta keterbatasan yang harus diperbaiki. Selanjutnya ada EFAS, External Factor Analysis Summary. EFAS ini menganalisis faktor-faktor dari luar organisasi, meliputi peluang, opportunities yang bisa dimanfaatkan, dan ancaman, threats yang perlu diwaspadai. Untuk itu, kita akan membahas mengenai faktor internal dan faktor eksternal apa saja yang dimiliki oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Namun, sebelumnya perlu diketahui, untuk nilai bobot bernilai 1 dan untuk rating, setiap faktor strategi berbeda-beda. Untuk faktor strategi strength dan opportunity, rating bernilai dari 3 sampai 5, dan untuk faktor strategi weakness dan threats bernilai dari 1 sampai 2,9. Untuk itu, kita akan membahas mengenai faktor strategi dari strength, meliputi yang pertama status sebagai perguruan tinggi negeri di Provinsi Banten dengan bobot 0,10 rating 5 dengan skor dari bobot dikali rating jadi bernilai 0,49. Lalu yang kedua, lokasi strategis di wilayah industri Banten dengan bobot 0,10 rating 4 bernilai skor 0,39. Lalu yang ketiga, memiliki berbagai fakultas dengan program studi yang beragam dengan bobot 0,07 dengan rating 4,50 dan skor 0,33. Lalu yang keempat, ada kerjasama dengan berbagai industri di sekitar Banten dengan bobot 0,09 rating 4 dengan skor 0,34. Lalu yang kelima, ada biaya kuliah yang relatif terjangkau dengan bobot 0,07 rating 3,50 dengan skor 0,26. Lalu ada yang terakhir dari faktor strategis strength Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu akreditasi institusi yang baik dengan bobot 0,07 rating 4 dengan skor 0,29. Untuk itu, faktor strategis strength dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menghasilkan subtotal bobot 0,50 dan skor 2,10. Lalu yang kedua, ada faktor strategi dari weakness, meliputi yang pertama, masih terbatasnya program studi yang terakreditasi unggul dengan bobot 0,10 ratingnya 2 dengan skor 0,20. Lalu yang kedua, infrastruktur dan fasilitas yang masih perlu ditingkatkan dengan bobot 0,10 rating 2,50 dengan skor 0,24. Lalu yang ketiga, ada rasio dosen dan mahasiswa yang masih perlu diperbaiki dengan bobot 0,07 ratingnya 1 dengan skor 0,07. Lalu yang keempat, ada publikasi penelitian internasional yang masih perlu ditingkatkan dengan bobot 0,09 ratingnya 2 dengan skor 0,17. Lalu ada sistem informasi akademik yang masih perlu pengembangan dengan bobot 0,07 rating 1,50 dengan skor 0,11. Lalu faktor strategis weakness yang terakhir, ada distribusi kampus yang tersebar di beberapa lokasi dengan bobot 0,07 ratingnya 2,90 dengan skor 0,21. Untuk itu, faktor strategis weakness menghasilkan subtotal bobot 0,50 dengan skor menghasilkan nilai 1. Untuk itu, nilai total dari faktor internal strength dan weakness itu dengan bobot 1. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor eksternal. Yang pertama, ada opportunity, meliputi pertumbuhan industri di wilayah Banten dengan bobot 0,08 ratingnya 4, skornya 0,30. Lalu yang kedua, ada potensi kerjasama dengan industri dan institusi internasional dengan bobot 0,08 rating 3,50 dengan skor 0,27. Lalu yang ketiga, ada peluang pengembangan riset terkait potensi daerah Banten dengan bobot 0,10 rating 3,50 dengan skor 0,33. Lalu yang keempat, meningkatnya
minat calon mahasiswa dari berbagai daerah dengan bobot 0,09, ratingnya 3, dan skornya 0,26. Lalu yang kelima ada kesempatan pengembangan program studi baru sesuai kebutuhan industri dengan bobot 0,07, ratingnya 3, skornya 0,20. Lalu ada potensi pengembangan kampus digital dan pembelajaran jarak jauh dengan bobot 0,08, ratingnya 4,50 dengan skor 0,34. Untuk itu, faktor strategis opportunity dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa menghasilkan subtotal bobot 0,48 dan skor 1,70. Lalu ada faktor strategis dari threats, yaitu ancaman. Yang pertama, persaingan dengan perguruan tinggi lain di wilayah Jabodetabek dengan bobot 0,10, rating 1,50, dan skor 0,14. Lalu yang kedua, perkembangan teknologi yang cepat membutuhkan adaptasi berkelanjutan dengan bobot 0,10, ratingnya 2 dengan skor 0,19. Lalu yang ketiga, tuntutan kualitas industri yang semakin tinggi di dunia industri dengan bobot 0,09, ratingnya 2,50 dan skor 0,21. Lalu yang keempat ada perubahan kebijakan pendidikan tinggi yang dinamis dengan bobot 0,08, ratingnya 2 dengan skor 0,15. Lalu ada tantangan era digital dan industri 5.0 dengan bobot 0,08, rating 2,50 dan skor 0,19. Dan yang terakhir dari faktor strategis threats Universitas Sultan Agung Tirtayasa, yaitu persaingan mendapatkan mahasiswa berkualitas dengan bobot 0,10, rating 2,50 dengan skor 0,28. Untuk itu, total dari faktor strategis threats menghasilkan 0,52 dan skor 1,17. Untuk itu, faktor eksternal menghasilkan bobot dengan nilai 1. Lalu, untuk itu, menentukan nilai IFAS dan EFAS. Dari IFAS, indikator kekuatan strength bernilai 2,10 dan indikator kelemahan weakness bernilai 1. Dan untuk EFAS, indikator peluang bernilai 1,70 dan indikator ancaman threats bernilai 1,17. Lalu selanjutnya ada hasil dari faktor internal dan eksternal dipetakan ke dalam kuadran SWOT pada gambar berikut ini. Koordinat yang diperoleh adalah pada koordinat sumbu X bernilai 1,10 yang berarti faktor kekuatan lebih dominan dibanding kelemahan, lalu koordinat sumbu Y bernilai 0,53 yang menunjukkan bahwa peluang lebih dominan dibanding ancaman. Dari kuadran dengan koordinat ini, titik analisis berada di kuadran 1, yaitu strategi agresif. Kuadran ini menunjukkan bahwa organisasi berada dalam posisi yang baik karena memiliki kekuatan internal yang kuat dan peluang eksternal yang besar. Strategi yang direkomendasikan adalah strategi agresif, yaitu memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang demi mendukung pertumbuhan organisasi. Lalu selanjutnya, hasil dari EFAS dan IFAS ini dirangkum dalam matriks SWOT yang terbagi menjadi 4. Ada SO, yaitu Strength Opportunities, menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Lalu ada WO, Weakness Opportunities, memperbaiki kelemahan untuk menangkap peluang. Lalu ada ST, Strength Threats, memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Lalu ada WT, Weakness Threats, meminimalkan kelemahan agar dampak ancaman bisa diminimalkan. Untuk itu, mari kita lihat matriks SWOT dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa berikut. Dari faktor strategis yang dibahas di slide sebelumnya, kita dapat menentukan strategi dari strength dan opportunities. Yang pertama, mengembangkan program studi yang relevan dengan industri sekitar. Yang kedua, mengembangkan fasilitas kampus digital dan sistem pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, mendorong penelitian berbasis potensi daerah. Yang keempat, menarik minat calon mahasiswa dari berbagai daerah melalui biaya kuliah yang terjangkau. Lalu untuk strategi dari weakness dan opportunities, yang pertama, pengembangan program studi baru untuk meningkatkan akreditasi. Kedua, peningkatan fasilitas kampus digital dan sistem informasi akademik. Lalu yang ketiga, mengoptimalkan riset berbasis potensi lokal. Lalu yang keempat, meningkatkan kerjasama dengan industri untuk mendukung infrastruktur kampus. Lalu untuk strategi strength dan threats, yang pertama, memperkuat branding sebagai PT yang terjangkau
dan berkualitas di Banten. Lalu kedua, meningkatkan fasilitas digital untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Yang keempat, mengembangkan program studi yang relevan dengan kebutuhan industri dan teknologi baru. Yang keempat, menyediakan program sertifikasi kompetensi dan pelatihan profesional. Lalu untuk strategi dari weakness dan threats, yang pertama peningkatan akreditasi program studi, yang kedua pengembangan infrastruktur yang mendukung digitalisasi, yang ketiga peningkatan publikasi internasional untuk mendongkrak reputasi, dan yang keempat pengembangan sistem informasi akademik terintegrasi. Lalu yang terakhir, kita akan membahas mengenai matriks SWOT berupa penilaiannya dari strategi yang disebutkan sebelumnya. Kita akan memberikan penilaian bobot, rating, dan skor. Untuk nilai dari strength opportunities, yang pertama, mengembangkan program studi sesuai kebutuhan industri sekitar melalui pengadaan program vokasional dengan bobot 0,25, rating 3,50 dengan skor 0,88. Lalu yang kedua ada meningkatkan fasilitas digital dan pembelajaran jarak jauh dengan melakukan pengembangan platform e-learning dengan bobot 0,35, ratingnya 4, skornya 1,40. Lalu yang ketiga ada meningkatkan penelitian berbasis potensi daerah dengan melakukan kolaborasi dengan pemerintah dan komunitas dengan bobot 0,20, ratingnya 3, skornya 0,66. Lalu yang terakhir ada menarik minat calon mahasiswa dari berbagai daerah melalui promosi beasiswa. Ini dengan bobot 0,20, ratingnya 3, skornya 0,60. Untuk itu total dari nilai strength opportunities dengan bobot 1, skornya 3,54. Lalu kita akan membahas mengenai metrik SWOT-nya dari weakness opportunities. Ini meliputi yang pertama meningkatkan fasilitas sistem informasi akademik dengan menambah kuota Wi-Fi, memiliki bobot 0,25, rating 3,50 dengan skor 0,88. Lalu yang kedua, mengoptimalkan riset berbasis potensi lokal dengan melakukan publikasi hasil riset, ini dengan bobot 0,30, rating 4 dengan skor 1,20. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kerjasama dengan industri untuk mendukung infrastruktur kampus melalui kemitraan strategis dengan insentif branding dengan bobot bernilai 0,20, ratingnya 3 dengan skor 0,60. Lalu ada meningkatkan kapasitas dosen melalui kerjasama industri dan pelatihan dosen, program magang dengan bobot 0,25, rating 3,30 dan skor 0,83. Untuk itu nilai bobot dan skor dari weakness opportunities yaitu dengan bobot bernilai 1 dengan skor 3,50. Lalu kita akan beralih ke nilai dari bobot rating skor string traits. Yang pertama ada memperkuat branding sebagai PTN terjangkau dan berkualitas di Banten melalui promosi digital dengan bobot 0,35, rating 4, skor 1,40. Lalu yang kedua melakukan kampanye pemasaran yang menonjolkan keunggulan fasilitas dan lokasi industri dengan melakukan promosi tematik dengan bobot 0,20, ratingnya 3, skornya 0,60. Lalu yang ketiga menyediakan program sertifikasi kompetensi dengan menggunakan modul berbasis standar industri dengan bobot 0,20, ratingnya 3,20 dan skor 0,64. Lalu yang keempat, ada mengembangkan program studi yang relevan dengan kebutuhan industri dan teknologi dengan melakukan adaptasi kurikulum inovatif dengan bobot 0,25, ratingnya 3,50, skornya 0,88. Untuk itu total bobot dan skor dari strength traits dengan bobot bernilai 1 dan skor bernilai 3,52. Lalu yang terakhir kita akan membahas mengenai weakness dan traits yang memiliki bobot rating dan skor sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan akreditasi program studi melalui evaluasi kurikulum dengan bobot 0,30, rating 3,50 dan skor 1,05. Lalu yang kedua, meningkatkan publikasi internasional untuk mendongkrak reputasi dengan melakukan pelatihan penulisan akademik dengan bobot 0,30, ratingnya 4 dan dengan skor 1,20. Lalu yang ketiga, meningkatkan konektivitas antar lokasi kampus melalui pengadaan transportasi terjadwal dengan bobot 0,20, ratingnya 3 dengan skor 0,60. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan rasio dosen dan mahasiswa melalui rekrutmen dosen baru di Fakultas Kedokteran dengan bobot 0,20, ratingnya 3 dengan skor 0,60. Untuk itu terkait penilaian bobot rating skor dari weakness traits untuk bobot mendapat total 1 dan skornya 3,4.
Sebagai kesimpulan, analisis faktor internal dan eksternal melalui EVAS dan IFAS membantu kita memahami posisi organisasi dengan koordinat 1,10 dan 0,53. Universitas Sultan Ageng berada di kuadran 1, yaitu strategi agresif, yang menunjukkan strategi terbaik adalah memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang. Matrix SWOT kemudian merumuskan langkah strategis yang tepat untuk mendukung pertumbuhan organisasi. Demikian pemaparan saya mengenai analisis faktor eksternal dan internal, serta kuadran SWOT, EVAS, IFAS, dan Matrix SWOT Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.